Halo semuanya, kalian tahu nggak sih bahwa ada 5 tipe orang yang nggak bakal pernah jadi kaya raya? Dan kira-kira kalian termasuk nggak ya? Nah, di video kali ini aku mau bahas 5 tipe orang yang nggak bakal kaya raya sampai kapanpun itu. Siapa sih yang nggak pengen kaya? Bagi kebanyakan orang, jadi kaya itu adalah impian terbesar. Karena punya banyak uang bisa membuka banyak kesempatan dalam hidup. Kalau kita kaya, kita bisa bawa mobil apapun yang kita mau, jalan-jalan kemanapun yang kita mau, dan kita nggak perlu lagi bekerja di bawah orang lain. Tapi, jadi kaya itu nggak gampang, makanya cuma sedikit orang yang bisa ngumpulin cukup uang buat hidup mewah. Dan buat jadi kaya, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakuin, kayak gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, pola pikir, dan pergaulan yang benar. Orang yang nggak pernah jadi kaya biasanya gagal karena mereka nggak ngerti sama prinsip dasar ngumpulin uang. That's why mereka sering mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, kebiasaan kita menentukan hasil hidup kita. Benjamin Franklin pernah bilang, nilaimu di dunia biasanya ditentukan sama apa yang tersisa setelah kebiasaan burukmu dikurangi dari yang baik. Artinya, kalau kalian jadi kaya, itu karena hal-hal yang kalian lakukan secara konsisten. Sebaliknya, kalau kalian gak sukses, itu juga karena sesuatu yang kalian lakuin berulang-ulang. Ada seorang filsuf dan penulis terkenal, namanya Mortimer J. Adler, yang bilang bahwa kebiasaan dibentuk oleh pengulangan tindakan tertentu. Hal itu diperkuat oleh peningkatan jumlah pengulangan tindakan itu. Kebiasaan juga dilemahkan atau dihancurkan, dan kebiasaan sebaliknya terbentuk oleh pengulangan tindakan yang berlawanan. Nah, kalau gitu, apa aja sih yang sering dilakuin sama orang-orang yang gak bakal bisa kaya dan sukses? Gimana cara kita mengenali karakter seseorang atau karakter kita yang kemungkinan besar bakal miskin selamanya? Oke, sekarang kita bahas ya, 5 tipe orang yang gak bakal pernah jadi kaya. Tipe yang pertama, yaitu orang yang takut gagal. Kegagalan itu hasil, bukan akhir dari segalanya. Orang yang gak mengerti akan hal ini bakal selalu takut gagal dan gak pernah keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal baru. Winston Churchill pernah bilang, sukses bukanlah final, kegagalan bukanlah fatal. Yang penting adalah keberanian untuk terus lanjut. Orang miskin melihat kegagalan sebagai alasan untuk gak mencoba pengalaman baru, walaupun mereka pikir pengalaman itu bisa bikin mereka kaya raya. Mereka menganggap hal itu terlalu berisiko, gak ada yang pernah ngelakuin hal itu sebelumnya, atau mereka simply gak yakin punya skill untuk sukses. Tapi sebenarnya, mereka cuma takut kalau akhirnya harus ngerasain kegagalan. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang udah ngumpulin kekayaan yang luar biasa, mereka sebenarnya punya pola tertentu. Banyak dari orang terkaya di dunia menertawakan kegagalan dan mengejar ide-ide mereka. Contohnya, Jeff Bezos, orang terkaya di dunia saat ini, dia pernah pegang banyak posisi penting di beberapa perusahaan industri keuangan di saat dia umur 20-an, tapi somehow dia tuh selalu merasa terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar daripada posisinya saat itu. Meskipun ketika itu dia udah punya jabatan sebagai senior vice president di salah satu perusahaan pengelola investasi dan dapetin gaji ratusan ribu dolar setahun, Bezos memutuskan untuk mengambil risiko gagal dengan meninggalkan pekerjaannya yang udah aman itu, dan dia mulai bisnis jual buku, yang sekarang kita kenal dengan brand Amazon. Orang kaya melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kekayaan. J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter, pernah bilang, gak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali kamu hidup dengan sangat hati-hati, yang artinya kamu sebenarnya gak pernah hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal secara bawaan. Karena takut gagal, orang miskin selalu mencari-cari alasan untuk gak mencoba hal baru atau keluar dari zona nyaman mereka. Jadi, kalau kalian juga merasa sering mencari alasan untuk nggak memulai sesuatu yang baru karena takut gagal, walaupun itu hal yang sebenarnya selalu pengen kalian lakuin, sekarang adalah saatnya untuk berpikir ulang. Karena itu bisa jadi langkah selanjutnya untuk mengejar semua mimpi finansial kalian. Oke, next, tipe yang kedua, orang yang suka ngeluh
Hayo, siapa nih di sini yang suka ngeluh? Tapi pernah nggak sih kalian ngeluh tentang sesuatu dan tiba-tiba masalahnya langsung selesai aja gitu dengan sendirinya? Enggak kan? Ngeluh itu kebiasaan orang yang nggak bakal pernah jadi kaya, dan ini ada bukti ilmiahnya loh. Menurut Stanford University, mengeluh bisa mengecilkan hipokampus, bagian di otak kita yang fungsi pentingnya itu untuk menyelesaikan masalah dan berpikir cerdas. Kalian pasti butuh semua kekuatan otak yang kalian punya untuk mulai membangun gaya hidup yang kaya sesuai impian kalian. Sayangnya, masalah ini bakal makin parah. Setiap kali kalian mengeluh, neuron di otak kalian jadi aktif dan otak kalian mengubah sistemnya jadi lebih sering mengeluh. Akhirnya, mengeluh bakal jadi rutinitas kalian. Orang yang gak bakal jadi kaya sering mengeluh tentang hampir segala hal. Dari latar belakang mereka, kemampuan finansial, sampai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hidup mereka penuh dengan alasan yang menghambat mereka dari mencapai kesuksesan finansial. Sebaliknya, orang kaya nggak cuma menghindari mengeluh, tapi mereka juga latihan bersyukur atas apa yang mereka punya dan apa yang bakal mereka terima ke depannya. Contohnya kayak Oprah Winfrey yang rajin menulis jurnal selama 10 tahun tanpa pernah skip 1 hari pun. Dan Tony Robbins yang punya ritual bersyukur yang dilakuin rutin setiap pagi. Jadi daripada kalian buang-buang waktu untuk mengeluh, mending pakai waktu itu buat cari cara yang bisa bikin kalian kaya. Next, tipe yang ketiga, orang yang gak terus belajar. Kecuali kalian menang undian, atau nemu harta karun, atau ada hujan uang. Untuk menjadi kaya, kalian tuh butuh pengetahuan. Makanya ada pepatah, the more you learn, the more you'll earn. Sayangnya, banyak dari kita yang berhenti belajar setelah lulus SMA atau kuliah. Kita sekolah cuman buat dapat gelar dan kerja, bukan karena suka sama kegiatan belajar, bukan karena menikmati proses mempelajari sesuatu. Kalau euforia dapat gaji udah hilang, kita ngabisin waktu untuk nonton Netflix buat ngilangin rasa jenuh dari rutinitas pekerjaan kita. Nah, seberapa parah sih masalah ini? Ada sebuah survei yang dilakuin Gallup di tahun 2016 yang menemukan bahwa 71% pekerja milenial nggak terlibat atau malah nggak suka sama pekerjaan mereka. Artinya, banyak pekerja yang kerjaannya itu setiap hari cuma menunggu jam pulang kerja. Dan ada juga orang yang gak bakal kaya karena mereka malas belajar. Mereka gak melihat pentingnya mencari tahu hal baru atau riset. Mereka cuma terima info yang dikasih sama orang lain. Mereka lebih suka ngabisin waktu untuk dihibur sama penemuan orang lain daripada bikin penemuan sendiri. Tapi kayak kata pepatah, tingkat kesuksesanmu jarang melampaui tingkat pengembangan dirimu. Tanpa terus belajar, kita nggak bisa memanfaatkan ribuan ide atau konsep yang bisa bikin kita kaya. Contohnya, kalau kalian nggak tahu ada internet, kalian nggak bakal bisa jualan online atau sukses jadi content creator. Sebaliknya, orang kaya paham betapa bernilainya belajar dan mereka terus belajar meskipun udah punya banyak uang. Contohnya kayak Bill Gates, co-founder Microsoft. Dia dikenal sebagai pembaca buku yang rajin dan sering merekomendasikan buku-buku yang dia baca lewat blog pribadinya, Gates Notes. Terus juga Warren Buffett, seorang investor terkenal yang juga salah satu orang terkaya di dunia saat ini, di mana dia itu sering menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku dan laporan keuangan. Contoh lain juga Mark Zuckerberg. Aku yakin kalian semua pasti tahu ya Zuckerberg. Dia co-founder sekaligus CEO-nya Meta. Dia juga dikenal rajin baca buku dan pernah menjalankan beberapa proyek pribadi untuk membaca buku baru setiap 2 minggu. Jadi kelihatan ya bahwa orang-orang kaya itu tetap haus akan pengetahuan. Mereka terus dan terus belajar. Next, tipe yang keempat, orang yang gak bertanggung jawab. Orang miskin atau orang yang gak bakal jadi kaya adalah orang yang gak pernah belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka selalu menyalahkan orang lain atau hal lain selain diri mereka sendiri atas konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka adalah anak-anak yang dulunya gak belajar untuk ujian, terus nyalahin guru pas dapat nilai yang jelek.
Mereka juga orang yang ketika mencoba mulai bisnis dan gak ada produk yang terjual, mereka menyalahkan ekonomi atau pemerintah. Padahal merekanya yang gak banyak usaha untuk memasarkan produk atau meningkatkan skill jualan mereka. Kenyataan hidup yang keras ini adalah kalau kita pengen sesuatu, kita harus siap untuk mendapatkannya sendiri. Jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin kehidupan kalian, pemerintah, atau faktor eksternal lainnya sebagai penyebab kenapa kalian itu nggak dapat kesuksesan finansial yang kalian mau. Pahami bahwa kalianlah yang memegang kendali dan semuanya tergantung sama kalian. Jadi kalau hasil dari pilihan kalian nggak sesuai ekspektasi, terima itu sebagai kesalahan kalian, belajar, dan move on. Jangan jadi kayak orang yang gak sukses dan mencari kesalahan di semua hal kecuali diri mereka sendiri. Kita ini manusia dan penuh dengan ketidaksempurnaan. Jadi kesalahan itu pasti terjadi, pasti ada, tapi yang penting adalah mengakui kesalahan itu. Next, tipe yang kelima, orang yang gampang menyerah. Fokus dalam bekerja itu satu hal, tapi ketekunan itu hal lain. Ketekunan adalah ketahanan dalam melakukan sesuatu meskipun ada kesulitan atau keterlambatan dalam mencapai kesuksesan. Itu yang bikin kita maju terus, walaupun hasil yang kita harapin belum muncul di waktu tertentu, belum sesuai target kita. Nilai ketekunan ini digambarkan dengan sempurna di dalam buku The Dip yang ditulis oleh Seth Godin. Dia menjelaskan bahwa setiap kali kita mulai proyek baru, ada periode pertumbuhan yang stagnan di mana kebanyakan orang menyerah. Godin bilang, di awal pas kita baru mulai sesuatu, itu seru. Selama beberapa hari dan minggu berikutnya, pembelajaran cepat yang kita alami bikin kita terus maju. Apapun hal baru itu, kita mudah untuk terus terlibat di dalamnya. Lalu terjadilah The Dip. The Dip adalah perjalanan panjang antara mulai dan mahir. Perjalanan panjang yang sebenarnya jalan pintas karena itu membawa kita ke tujuan lebih cepat dari jalan lain manapun. Nah, kayak yang mungkin udah kalian tebak, orang yang gak bakal jadi kaya itu pastinya gak punya ketekunan dan kesabaran untuk melihat sesuatu sampai akhir. Dan sesuatu itu bisa memberi mereka imbalan finansial yang mereka inginkan. Contoh nyata dari ketekunan adalah Tim Ferriss, penulis buku The 4-Hour Workweek. Tim ditolak 25 kali saat mengajukan bukunya untuk diterbitkan. Tapi dengan usahanya yang konsisten, dia akhirnya berhasil menerbitkan buku itu. Dan sekarang nilainya sekitar $100 juta. Aku juga punya cerita sendiri tentang kekuatan bertahan. Dulu ketika aku baru mulai bekerja di bidang produksi konten, aku sering bertanya, apakah semua kerja kerasku ini bakal terbayar ya? Dulu tuh ibaratnya aku kerja mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kerja 6 jam seminggu, pola makanku juga gak teratur, saking sibuknya kerja. I know di satu sisi itu gak sehat banget, tapi di sisi lain karena itu waktunya aku berjuang merintis karir, jadi aku tuh harus jor-joran, aku gak bisa setengah-setengah. Beruntungnya aku bisa bertahan di perjalanan ini, sampai akhirnya aku dapat banyak kesempatan naik jenjang karir lebih cepat, bahkan bisa pivot karir, dan juga punya pemasukan yang lebih besar. Sayangnya, ketekunan itu bukanlah sifat yang dimiliki oleh kebanyakan orang, terutama orang yang gak bakal jadi kaya. Mereka yang bakal selalu miskin itu justru ahli dalam hal menyerah, dan menyerah adalah kegagalan yang permanen. Orang yang bisa terus bertahan itu langka, karena ketekunan dan kegigihan membuat mereka bisa terus bertahan di saat orang lain gak bisa ngelakuin hal yang sama. Dan kayak berlian deh, hal-hal yang langka tuh harganya jauh lebih tinggi kan? Kesimpulannya, kalau kalian mau jadi kaya, kalian harus buang 5 kebiasaan ini. Dan kalau kalian punya satu atau semua kebiasaan ini, jangan khawatir karena semuanya bisa diubah. Kalian harus terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Kalian harus menghindari mengeluh. Terus juga kalian harus fokus untuk belajar sebanyak mungkin. Jangan pernah berhenti belajar. Dan kalian harus tanggung jawab atas tindakan kalian sendiri. Dan juga yang terakhir, tekun sampai semua impian finansial kalian terwujud. Oke? Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini.
Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.